wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici. Saya mahasiswi Universitas Bunda Perjuangan Karawang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Big Data for Management yang diampu oleh Ibu Sari Mariani dan Ibu Juli Yuliawati. Tentunya untuk membahas materi Big Data ini sangat luas ya teman-teman, tetapi saya akan menjelaskan beberapa materi pada Big Data ini, yaitu ada klasifikasi data. Di antaranya ada data terstruktur dan data tidak terstruktur. Mari simak penjelasan berikutnya. Seperti yang kita ketahui, Big Data memiliki beberapa karakteristik. Salah satunya adalah variety atau variasi. Variety merupakan permasalahan data yang disebabkan karena adanya keberagaman data, baik itu dari filenya maupun dari struktur isi data tersebut. Data yang dapat dipisahkan atau diperoleh kini tidak hanya untuk data terstruktur, tetapi ada juga dalam bentuk data tidak terstruktur dan semi terstruktur. Apa bedanya? Data terstruktur merupakan data yang dapat diproses, diambil, atau disimpan dalam format tetap. Kita mengenal data terstruktur itu dalam Excel atau spreadsheet. Contohnya, saya mengambil data penjualan pada suatu perusahaan. Nah, ini contoh untuk data penjualan pada suatu perusahaan. Di sini kita bisa lihat datanya terstruktur sangat rapi, rinci, karena untuk meminimalisir kesalahan yang ada atau yang disebabkan oleh beberapa faktor. Data tidak terstruktur merupakan data yang tidak memiliki bentuk atau struktur khusus. Contohnya adalah data dalam bentuk format gambar, foto, atau video, atau audio, dan sebagainya. Nah, di sini ada contoh data tidak terstruktur. Dapat kita lihat ada beberapa gambar yang tidak tersusun rapi. Sebenarnya kita sering menggunakan data tidak terstruktur itu dalam kegiatan sehari-hari, contohnya kayak seperti kita menyimpan beberapa foto atau video itu di album. Nah, itu termasuk ke dalam data tidak terstruktur. Data semi terstruktur merupakan bentuk data yang berisi format yang disebutkan di atas, yaitu data tidak terstruktur dan data terstruktur. Lebih tepatnya, semi terstruktur merupakan data yang belum diklasifikasikan di bawah repository tertentu atau database, namun mengandung informasi penting yang memisahkan elemen individu dalam data. Contohnya, data dalam bentuk file JSON atau XML. Terdapat contoh data semi terstruktur, mungkin sekilas mirip dengan bahasa pemrograman, tetapi penjelasannya sangat berbeda antara data XML ini dengan bahasa pemrograman. Mari simak penjelasan mengenai data XML atau JSON ini. XML adalah bahasa markup yang menawarkan pedoman untuk mendefinisikan jenis data apapun. Tidak seperti bahasa pemrograman lainnya, XML adalah bahasa markup yang tidak mampu melakukan perhitungan sendiri. Sebaliknya, manajemen data terstruktur dapat diimplementasikan menggunakan bahasa komputer atau perangkat lunak apapun. Pembahasan selanjutnya yaitu ada kasus penggunaan Big Data. Bagaimana perusahaan menggunakan Big Data? Pertama ada untuk analisis sentimen pelanggan. Di sini ada bagaimana Delta Airlines menggunakan Big Data untuk analisis sentimen pelanggan. Perusahaan penerbangan menggunakan analisis sentimen untuk menganalisis pengalaman pelacakan selebaran. Maskapai besar seperti Delta memantau tweet untuk mengetahui bagaimana perasaan pelanggan mereka tentang penundaan, peningkatan, hiburan dalam penerbangan, dan banyak lagi. Yang kedua, ada studi kasusnya untuk analisis perilaku, yaitu pada perusahaan Bank of America. Program penghargaan Bank of America bernama Bank AmeriDeals memberi penghargaan kepada pelanggannya dengan berbagai penawaran cashback dengan menganalisis riwayat pembelian kartu kredit dan debit mereka sebelumnya. Yang ketiga ada segmentasi pelanggan pada Amazon. Bagaimana Amazon menggunakan data besar untuk segmentasi pelanggan. Lihat saja Amazon dan lihat produk apa yang direkomendasikan untuk Anda beli. Produk yang direkomendasikan oleh Amazon mungkin berbeda untuk Anda dan teman Anda. Bagaimana mereka melakukannya?
Setiap kali pengguna masuk ke Amazon-nya dan melakukan pembelian atau menelusuri berbagai produk di situs, Amazon mengumpulkan data ini dan saat berikutnya pelanggan kembali, mereka menawarkan produk berdasarkan riwayat pembelian dan penelusuran mereka sebelumnya. Ini juga membantu Amazon mengidentifikasi berbagai tren di antara orang-orang yang melakukan pembelian yang serupa. Misalnya, jika 75% orang yang membeli Apple iPhone 6s juga membeli Bank Daya, maka Amazon menawarkan Bank Daya sebagai rekomendasi setiap kali seseorang membeli iPhone 6s dengan melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan minat dan pola pembelian mereka. Terus yang keempat itu ada studi kasus untuk dukungan prediktif pada University Purdue di Amerika Serikat menggunakan analitik data besar untuk meningkatkan tingkat keberhasilan siswa mereka. Apalagi Sinyal memanfaatkan analitik data besar untuk melacak kinerja siswa di kelas yang berbeda yang membantu mengidentifikasi siswa dengan kinerja rendah. Sistem analitik prediktif akan memberikan peringatan berbasis data untuk memperingatkan siswa yang memberitahu tentang potensi jebakan mereka yang mungkin terjadi selama pengalaman pendidikan tinggi mereka di universitas. Untuk kelima ada deteksi penipuan. Bagaimana Visa menggunakan big data untuk deteksi penipuan? Raksasa pemrosesan kartu kredit dan debit Visa menggunakan analitik data besar untuk potensi penipuan. Analisis data besar di Visa membantu mereka mengidentifikasikan miliar menggunakan peluang penipuan tambahan dan membantu mengatasi kerentanan penipuan tersebut sebelum uang dipertaruhkan.